Perang Bubat. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi. Perang terjadi antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Pajajaran Sunda. Dikisahkan pada waktu itu Prabu Hayam Wuruk ingin menikah dengan putri dari Maharaja Linggabwana dari kerajaan Pajajaran, Dyah Ayu Pitaloka Citraresmi. Lalu Prabu Hayam Wuruk mengutus utusan ke kerajaan Pajajaran untuk memberikan surat lamaran meminang sang Dyah Ayu Pitaloka. Oleh Maharaja Linggabwana, lamaran itu diterima. Bahkan saking gembiranya, Maharaja Linggabwana berkenan untuk membawa putrinya ke kerajaan Majapahit untuk dinikahkan di Majapahit. Sebenarnya sudah diingatkan oleh patihnya bahwa hal itu bertentangan dengan adat, bahwa mempelai putri dilarang ke pihak mempelai laki-laki. Harusnya pihak laki-laki yang datang ke pihak perempuan. Namun Raja Linggabwana tetap bersikukuh untuk mengalah ke kerajaan Majapahit. Singkat cerita, rombongan Pajajaran yang dipimpin langsung oleh Prabu Linggabwana beserta para pejabat dan putrinya Dyah Ayu Pitaloka sampai di lapangan Bubat. Pada waktu itu yang menjemput adalah Patih Gajah Mada. Begitu melihat kedatangan dari kerajaan Pajajaran tersebut, timbul niat Gajah Mada untuk mempolitisir keadaan tersebut, bahwa pada waktu itu Majapahit memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan sayap, melebarkan wilayahnya. Namun hanya satu yang belum masuk wilayah Majapahit, yaitu Pajajaran, terkait dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Timbul niat dari Patih Gajah Mada untuk mempolitisir keadaan tersebut, yaitu dengan mengatakan bahwa kedatangan Prabu Linggabwana dengan putrinya dan rombongan tersebut adalah sebagai tanda takluk atau mengakui kekuasaan Majapahit dengan menyerahkan putrinya, bukan sebagai pernikahan tapi sebagai tanda takluk. Prabu Linggabwana sangat marah karena di luar dugaan kedatangannya justru disambut dengan suatu merendahkan martabat dari Pajajaran. Dengan kejadian tersebut, lalu terjadilah perang besar, yaitu Perang Bubat, yang terkenal dengan Perang Bubat karena terjadi di lapangan Bubat. Perang yang tidak seimbang antara Pajajaran yang jumlahnya tidak banyak melawan pasukan Majapahit yang jumlahnya cukup besar. Akhirnya Prabu Linggabwana dan pasukannya tewas semua. Mengetahui hal tersebut, putri Dyah Ayu Pitaloka akhirnya bunuh diri dan tewas di tempat tersebut. Dengan kejadian tersebut, hubungan antara Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada menjadi renggang karena Prabu Hayam Wuruk sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi seperti itu. Namun nasi sudah menjadi bubur,
Akhirnya Gajah Mada sedikit demi sedikit mulai dinonaktifkan. Jadi kalau bahasa sekarang dinonaktifkan, diberi tanah perdikan. Akhirnya Patih Gajah Mada pun mengundurkan diri dari Mahapatih Majapahit dan menjadi seorang pertapa. Semenjak kejadian itu di Kejaran Pajajaran, Ki Ayu Pitaloka mempunyai adik Nikalawastu Kencana yang akhirnya menjadi Raja Pajajaran. Karena Prabu Linggabwana sangat harum namanya, maka oleh orang Sunda diberi nama Prabuwangi. Semenjak itu pengganti Prabuwangi berjuluk Prabu Siliwangi, artinya Prabu pengganti Prabuwangi. Prabu Siliwangi, pengganti Prabuwangi, penerus. Sampai sekarang nama Dyah Ayu Pitaloka di daerah Pasundan sangat populer, sangat terkenal, bahkan sampai Pulau Bali. Demikian kisah singkat dari cerita Dyah Ayu Pitaloka dari Kerajaan Pajajaran menurut kitab atau Serat Pararaton dan Kidung Sundayana. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.